Halo, kembali lagi di Gaptek.id dan ini adalah liputan pertama gue untuk Computex 2024 di Taiwan. Untuk liputan pertama ini gue nggak ngeliput di lokasinya langsung karena liputannya ini diambil dari keynote-nya AMD yang mempresentasikan produk-produk terbaru dari AMD. Terutama yang di-highlight di sini untuk Computex 2024-nya AMD itu bakalan lebih banyak fokus ke dua arsitektur terbaru mereka. Yang diperkenalkan pertama itu ialah next gen CPU core mereka tentunya, yaitu adalah Zen 5. Lalu ada next gen NPU yang bernama XDNA 2. Keduanya ini akan langsung dihadirkan untuk PC client, baik itu PC gaming atau AI PC. Lalu Zen 5 ini juga bakalan hadir pada PC desktop dengan codename Granite Ridge yang termasuk dalam family Ryzen 9000 series. Ini masih menggunakan soket AM5 ya, dan AMD sendiri menawarkan IPC atau instruction per cycle rata-rata 16% lebih baik dari Zen 4. Ini peningkatan yang cukup masif, mengingat rata-rata peningkatan IPC dari sebuah prosesor atau CPU itu rata-rata biasanya di 10%. Bahkan kompetitornya Intel, karena kemarin refresh, ya itu nggak bakalan nyampe di 10%. Untuk line up-nya, ini AMD pertama kali memperkenalkan yang seri high-end-nya dulu seperti biasa. Jadi ada Ryzen 9 9950X yang punya 16 core 32 thread up to 5,7 GHz, memiliki total cache 80 MB dengan TDP 170 Watt. Kelihatannya AMD masih belum menyematkan teknologi 3D V-Cache untuk semua line up mereka. Tapi berdasarkan klaim dari AMD, kemampuannya dalam content creation bisa lebih kencang up to 56% dari Core i9 14900K. Dan untuk gaming bisa lebih kencang 23% dari 14900K. AMD juga menyebutkan bandwidth PCIe Gen 5 mereka lebih besar berdasarkan graphics lainnya. Dan untuk keperluan AI seperti LLM ini 20% lebih baik dari 14900K jika menggunakan CPU only. Ada satu hal lagi yang menarik sebetulnya, di mana soket AM5 ini sebetulnya kan awalnya itu bakalan dijanjikan sampai tahun 2025. Tapi sama AMD diperpanjang nih, karena AMD ingin berkomitmen untuk soket AM5 ini bisa digunakan hingga tahun 2027++. Jadi mungkin 2028 masih di-update nih untuk si soket AM5. Ini memungkinkan pengguna soket AM5 bisa terus mengupgrade CPU mereka jika mereka mau. Tapi meskipun begitu, AMD tetap ngerilis chipset baru. Selayaknya soket AM4 dulu-dulu ya kan, mulai dari chipset X300 series ya kan, chipset 300 series, chipset 400 series, sampai chipset 500 series itu diupdate setiap tahunnya. Jadi ngeluarin chipset terus. Nah, kali ini AMD juga memperkenalkan chipset terbaru mereka, yaitu adalah chipset 800 series. Yang pertama kali diperkenalkan itu adalah X870 dan juga X870E. Chipset ini memiliki beberapa standar baru ya, seperti keharusan motherboard untuk memiliki USB 4, wajib ada slot PCIe Gen 5 untuk grafik dan NVMe, lalu memiliki dukungan profil Expo yang lebih tinggi. Mungkin harusnya standar bawah itu untuk Expo mungkin ada di DDR5 8000 ya, karena kalau gua perhatiin di Computex 2024 ini juga bakalan banyak bermunculan kit memori DDR5 10.000 mega transfer per second bahkan. Selain Ryzen 9 9950X, ada juga line up lain yang diperkenalkan. Ada Ryzen 9 9900X, 9700X, dan juga Ryzen 5 9600X. Config core dan thread masih sama, kelihatannya AMD belum mau menggunakan config selayaknya E-core ataupun LP core. Yang menarik di sini sebetulnya ialah di bagian Ryzen 7 dan juga Ryzen 5-nya. Karena meskipun ini seri X, tapi TDP yang dikasih itu adalah 65 Watt, rendah sekali. Ini bakalan menunjukkan seberapa efisiennya si arsitektur Zen 5 itu. Oh ya, kabarnya juga rangkaian CPU ini bakalan hadir secara global pada bulan Juli 2024. Biasanya perilisan CPU AMD di Indonesia juga nggak telat, jadi harusnya bulan Juli 2024 itu kalian juga udah bisa nemuin harganya untuk Ryzen 9000 series di PC desktop. Lalu selanjutnya ada kabar gembira juga untuk AM4, karena AM4 di sini masih dikasih nafas lagi. Meski yang datang memang arsitektur refresh, seenggaknya pengguna AM4 dibikin happy. Ada Ryzen 9 5900 XT yang ternyata punya 16 core 32 thread, bukan 12 core ternyata ya. Lalu ada 5800 XT yang config-nya sebetulnya agak mirip, sama seperti 5800 X sih kalau ini. Sekarang kita bakalan masuk ke AI PC. Sebetulnya AI PC ini ibarat kata mah ya laptop yang udah ada NPU-nya gitu. Jadi ada PC desktop, ada AI PC. Sebenarnya AI PC-nya itu laptop. Bisa juga PC desktop sih kalau ada NPU-nya.
Pertama ialah perkembangan prosesor Ryzen untuk AI PC. AMD mengatakan bahwa saat ini mereka udah memasuki generasi ketiga sebenarnya untuk Ryzen AI. Dan pada generasi ketiga ini, AMD juga akan memiliki dukungan Copilot Plus PC, yang dimana kalian bisa menggunakan recall, live caption, real-time translation, dan co-creator alias generative image baik lokal ataupun melalui cloud. Penamaan dari seri baru prosesor Ryzen ini juga untuk di laptop bakalan berubah. Jadi untuk di laptop bukan menggunakan nama Ryzen 9000 series, melainkan menggunakan Ryzen AI. Jadi yang sebelumnya Ryzen AI itu adalah sebuah fitur dari CPU, GPU, dan juga NPU-nya, sekarang ya fitur itu dijadiin nama prosesornya. Untuk serinya ini adalah Ryzen AI 300 series. Arsitektur yang digunakan itu udah yang paling baru, yaitu adalah Zen 5. Tapi nggak cuma CPU aja tentunya, ada NPU XDNA 2-nya, dan iGPU-nya yang disebutkan adalah RDNA 3.5. Prosesor Ryzen AI 300 series ini akan memiliki kemampuan 50 TOPS. Core-nya naik dari 8 core maksimumnya jadi up to 12 core 24 thread. Dan iGPU-nya naik dari 12 compute unit jadi 16 compute unit nih. Untuk line up-nya, Ryzen AI 300 series ini ada Ryzen AI 9HX370 yang punya 12 core 24 thread, boost-nya 5,1 GHz, cache-nya 36 MB, NPU-nya 50 TOPS, dan GPU-nya itu Radeon 8960M yang punya 16 CU. Lalu ada Ryzen AI 9365. Ini punya 10 core 20 thread, NPU-nya masih sama, tapi GPU-nya itu pakai Radeon 880M alias masih 12 CU. Belum disebutkan untuk rating TDP-nya itu berapa, si Ryzen AI 300 series ini. Tapi kalau melihat spesifikasi yang udah diperkenalkan, harusnya kedua prosesor tersebut ialah prosesor yang memiliki CTDP di sekitar 35 sampai dengan 54 watt, seperti 8840HS misalnya. Jadi range-nya tuh bakalan jauh banget. Laptop yang tipis ataupun yang tebal bisa menggunakan prosesor ini. AMD juga mengklaim kemampuan NPU-nya bakalan lebih kencang dari Snapdragon Elite X yang memiliki TOPS di angka 45. Dalam LLM Performance menggunakan Llama V2, Ryzen AI 9HX370 di sini diklaim lebih kencang 5 kali lipat dari Ryzen 9 8940HS. Ini kayaknya yang memungkinkan Ryzen AI 300 series mendapatkan standar untuk Copilot Plus. AMD juga compare dengan Snapdragon Elite X di sini dalam skenario lain, karena Snapdragon Elite X juga menjadi standar untuk Copilot Plus. Dan berdasarkan data dari AMD, hampir di semua skenario Ryzen AI ini lebih unggul. Mungkin unggul karena CPU ARM masih harus menggunakan banyak emulation di Windows. Sementara CPU AMD nggak perlu itu karena berbasis X8664. Jika dibandingkan dengan Intel Core Ultra Series, bedanya ya bakalan jadi berasa jauh banget untuk content creation performance-nya di sini berdasarkan data dari AMD. Meningkatnya compute unit dari iGPU-nya dari 12 compute unit ke 16 compute unit, ini juga membuat Ryzen AI 300 series bisa jauh ngelewatin kemampuan dari Intel Arc alias iGPU dari Core Ultra. Selisihnya bisa up to 47%. Ryzen AI 300 series juga bakalan hadir di beberapa brand partner laptop AMD pada bulan Juli 2024, mulai dari Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, dan juga MSI. Tapi karena ini berkaitan dengan brand partner laptop, jadi perilisannya nggak bakalan serempak biasanya. Jadi ya tergantung dari brand partnernya masing-masing mau masukinnya kapan. Berbeda dengan perilisan prosesor yang ada di PC desktop. Di Computex ini juga bakalan di-announce ya beberapa rangkaian laptop terbaru dari prosesor AMD Ryzen AI ini. Yang di-announce duluan itu kalau nggak salah dari Asus juga. Hampir semua line up mulai dari ZenBook, ProArt, ROG, hingga TUF Gaming. Dan kalau diperhatiin itu TUF Gamingnya ada yang ukurannya 14 inch. Lalu ada juga dari MSI, yaitu MSI Summit, Stealth, dan juga Prestige. Itu sih yang memang diperkenalkan duluan sama AMD pada acara keynote-nya. Jadi nanti selebihnya kalau misalkan Acer ada, ya nanti mungkin bakalan kelihatan juga di booth-nya Acer di Computex 2024. Kita lihat aja nanti bagaimana nih rangkaian laptop-laptop yang menggunakan prosesor Ryzen AI 300 series ini. Dan juga gue cukup penasaran dengan motherboard-nya, karena untuk motherboard dari brand partnernya ini belum disebutkan di keynote-nya AMD. Kita harus cek nanti ke booth-booth dari brand partner, jadi pastiin untuk nonton liputan-liputan dari gue untuk ngecek nih, kira-kira ada nggak yang udah ngebawa motherboard X870 dan juga X870E. Menurut kalian mana nih keynote dari AMD yang informasinya paling menarik? Coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.